Halo netizen, ini adalah New Cherry Tiggo 8. Ya, jadi di bulan Juli sebelum Gias 2024 ini, Cherry Sales Indonesia memperkenalkan Cherry Tiggo 8 doang, nggak pakai Tiggo 8 Pro ya. Jadi ini konon katanya akan menjadi varian paling terjangkau dari keluarga Tiggo 8 ya, karena kan sebelumnya udah ada Cherry Tiggo 8 Pro Luxury dan Tiggo 8 Premium, dan nanti juga akan ada varian teratasnya yaitu Tiggo 8 Pro Max, dan ada Tiggo 8 Pro Max AWD juga, dan itu semua nanti akan menyusul berikut dengan si Tiggo 8 doang ini juga ya. Jadi si Tiggo 8 dan Tiggo 8 Pro Max itu karena konon katanya akan meluncur di acara Gias 2024 minggu depan. Jadi ya kita tunggu aja. Dan untuk yang Cherry Tiggo 8 ini juga lumayan berbeda gitu ya dibandingin Tiggo 8 Pro yang sudah meluncur lebih dulu ya. Tapi kalau kita lihat ke bagian depan ya, ini juga cukup oke loh untuk yang varian tanda kutip base model ini ya. Jadi dia juga punya grill yang berbeda dibandingin Tiggo 8 Pro yang cukup mewah. Jadi dia ada aksen-aksen diamond seperti ini, jadi kelihatan lebih bagus, dan logo Cherry-nya ini juga akrilik ya. Padahal dia juga punya kotak untuk radar ADAS-nya di bagian bawah, dan dia juga sudah ada kamera 360 di bagian depan. Untuk lampunya ini juga kelihatannya masih mirip seperti yang Tiggo 8 Pro ya. Jadi sudah proyektor LED by beam, dan sennya di sini dia sequential. Dan kalau dilihat ya di bagian bawah itu kalau nggak salah di Tiggo 8 Pro ada fog lamp dan sensor parkir ya. Kalau di Tiggo 8 aja ini nggak ada, jadi kayak kosong gitu ya. Lanjut ke bagian samping, untuk velgnya dia seperti ini, ring 18 ukuran 235 55 R18. Jadi cukup oke. Ke bagian samping di sini juga ada black cladding untuk wheel arch-nya, dan di bagian fender sini ada aksen chrome dengan logo TGDI. Untuk di bagian spion ini juga cukup konvensional, dan ada lampu sein, dan ada kamera di bagian samping untuk kamera 360-nya. Dia juga ada window line chrome di atas dan di bagian bawah ya, serta sudah ada roof rail juga. Dan kalau kita ngintip ke belakang, permisi, dan ini juga perbedaannya. Jadi kalau Tiggo 8 doang ini lampunya sama seperti Tiggo 8 Pro, tapi dia lensanya merah. Kalau yang Tiggo 8 Pro itu kan dia lensanya clear ya, dan tetap ada logo Cherry di bagian belakang. Untuk lampunya tadi juga by the way full LED ya, bahkan sampai rear fog lamp itu juga tetap LED. Dan perbedaan lainnya itu di bagian bumper, yang kalau di Tiggo 8 Pro dia kan quad exhaust ya, di sini cuman dual exhaust, satu di kanan dan kiri. Untuk di bagian belakang sensor parkirnya 4 titik dan ada kamera di bagian situ. Untuk di bagian kaca sudah ada wiper di fogger belakang, dan ada spoiler dengan high mount stop lamp juga, serta ada antena shark fin gitu ya. Dan untuk bagasinya seperti ini, kalau jok belakangnya itu lagi ditegakkan, jadi cukup luas, dan dia juga sudah ada tombol untuk nutupnya. Cukup pelan tapi yang penting sudah elektrik. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Cherry Tiggo 8 doang ini. Jadi untuk mesinnya, dia menggunakan mesin yang hampir serupa dengan Cherry Omoda 5 GT ya, yaitu mesin 1600 cc turbo bensin gasoline direct injection yang sedikit di-tune juga di Tiggo 8 ini. Jadi dia tenaganya 185 PS dan torsinya 275 Nm. Dan kalau dibandingin Tiggo 8 Pro, dia kan mesinnya 2000 cc, jadi lebih bertenaga. Kalau di sini cuma 1600 cc, tapi harusnya lebih efisien. Dan untuk transmisinya juga tetap sama ya seperti yang Tiggo 8 Pro, yaitu dual clutch 7 percepatan. Untuk mesin sini juga sangat rapih ya, bahkan cupnya juga ada peredam dan sudah pakai strut hidrolik. Dan untuk buka cupnya juga kayak BMW, jadi cukup tarik 2 kali dan tinggal angkat aja, nggak perlu congkel-congkel latch di bagian depannya lagi.
Oke, sekarang kita lihat ke kabin dalamnya dari Cherry Tiggo 8 ini. Nah, jadi perbedaan dibandingin yang versi Pro itu adalah warna interiornya yang sekarang hitam ya. Jadi dari joknya, terus di bagian dashboard, setir, dan door trim itu dipenuhi warna hitam. Kalau yang Pro itu kan dia kayak mocha gitu ya, jadi lebih ke coklatan. Tapi untuk yang base model ini, fiturnya tetap fiturnya tetap lengkap. Jadi kedua jok depan sudah elektrik, bahkan jok pengemudinya sudah memory seat dan tetap bisa diatur naik turun, maju mundur, lumbar support 4 arah juga tetap ada, dan bahkan untuk airbag itu tetap ada 6. Jadi di sini tuh ada curtain airbags ya, side airbags dan curtain airbag atau airbag tirai itu tetap ada. Oke, lanjut ke bagian dalamnya. Nah, ini dia interior dari Cherry Tiggo 8 aja, nggak pakai Pro, apalagi Pro Max. Nah, untuk setir ini juga mirip seperti yang Pro Max ya, jadi sama yang Pro juga, dan dia pengaturannya lengkap, bisa tilt teleskopik, sudah dilapis kulit juga, dan dia modelnya tuh flat bottom, bahkan mirip seperti di Tiggo 5X ya, yang sebelumnya kita udah review juga. Dan di sebelah kiri itu ada tombol untuk pengaturan ADAS-nya ya, jadi tetap ada ADAS, nanti akan kita bahas di head unit, dan tetap ada speed limiter. Ada animasi juga kalau bagasinya lagi ketutup ya. Dan di sebelah kanan ini untuk pengaturan audio, terus ada buat auto telepon, voice command, dan mute. Di belakangnya nggak ada pedal shift, untuk lampunya juga sudah auto, dan ada fog lamp belakang. Yang sebelah kiri wipernya juga sudah otomatis, dan pengaturan wiper belakang. Instrumen cluster seperti ini, jadi cukup canggih ya, seperti di Tiggo 8 Pro, dan dia tuh tampilannya ada banyak. Kita mulai dari TPMS nih, ada juga, terus ada tampilan untuk ADAS-nya, MID lengkap ya, ada trip komputer, average fuel consumption, instant fuel consumption, dan distance to empty. Dan kalau kita ganti-ganti, ini juga bisa ganti tema ya, space time, terus ada bahasa, ada apa aja nih bahasanya. Oke, bisa dipilih, baru English doang ya. Terus apa yang bisa di reset, matiin ESC juga dari sini. Terus apalagi nih, bisa ngatur jam. Jadi lengkap ya, jadi lebih canggih dibandingin Tiggo 5X yang kemarin kita ulas. Dan lanjut lagi ke sebelah kanan, ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Di bagian bawahnya juga ada tombol untuk membuka bagasi, ada idling stop start, dan hill descent control. Di sini juga ada headlamp leveling. Lanjut ke bagian door trim, ini juga banyak soft touch-nya ya, dari atas, tengah, armrest. Di bawahnya ini juga plastiknya tebel, ada speaker dengan logo Tiggo di bagian sini, cup holder juga dalam mirip seperti di 5X, dan all auto power window dengan window lock, serta pelipatan spion juga sudah elektrik dengan indikator blind spot monitoring. Untuk pengaturan kacanya di sini, central locking, handle-nya juga bagus ya, warna silver mahal gini, dan audionya juga sudah premium dari Sony 8 speaker. Jadi walaupun base model ini tetap ada audio premium ya. Lanjut ke atas, ada sun visor dengan cermin, dan ada lampunya juga, card holder, dan nggak bisa digeser sih tapi ya. Untuk spion tengah ini auto dimming, tapi dia frame-nya lumayan tebel ya. Lanjut ke bagian atas, di sini ada tempat naruh kacamata, ada buat lampu baca kanan dan kiri, nyalain semua, dan ini untuk membuka panoramic sunroofnya. Ya, panoramic sunroof. Jadi dia tetap ada panoramic sunroof yang seperti di Tiggo 8 Pro. Tirainya juga bisa digeser secara elektrik seperti itu, dan ini kacanya bisa dibuka sampai segini, gila gede banget, jadi mantep ya. Sun visor sebelah kiri juga sama nih, ada cermin juga dengan lampu, grab handle, seatbelt depan bisa naik turun, dan headrest depan ini nggak cuman di naikin doang atau diturunin, dia juga ada kupingannya nih, jadi bisa lebih mendekap kepala. Dan headrest pengemudi juga sama. Nah, di bagian pundak atau di bagian senderannya ini juga ada di Boss logo Tiggo ya, sampai ke baris belakang juga. Nah, untuk head unit ini juga familiar ya, karena ini UI-nya mirip seperti di Tiggo
5X yang kemarin kita coba, dia juga sudah ada Apple CarPlay, Android Auto, pemutar media juga lengkap ya, ada FM, AM, terus juga ada local hard disk, Bluetooth, dan di bagian setting sini kita lihat ya ada wallpaper, tema bisa diganti ya, bisa ganti warna, ada 3 tema tadi ya kita bisa lihat. Dan yang merah seperti ini, jadi lumayan racing karena ada aksen checkered flagnya gitu. Dan ada wireless charge juga. Di bagian vehicle setting ini juga lengkap, ada courtesy light, intelligent open, intelligent key, easy entry, reverse mirror. Terus di bagian cluster bisa ganti jam, setting brightness. Terus ada lampu, ada DRL, intelligent high beam, jadi sudah ada auto high beam, auto headlamp, dan ambient lightnya juga bisa dipilih warnanya. Ada 7 warna mirip seperti di 5X juga. Terus brightness dari layar AC-nya ini juga bisa diterangin. Ada auto defog, cabin self cleaning, dan auxiliary drive ini untuk sistem ADAS-nya. Jadi lengkap ya, ada lane departure, blind spot detection, door open warning, speed limit assist, distance warning, auto emergency braking, rear cross warning, pre-collision warning, adaptive cruise control-nya ini juga bisa maksimum, standar atau minimum. Dan ada steering mode-nya, jadi bobot setirnya itu bisa dipilih mau comfort atau sport. Nah, yang beda dibandingin Tigo 8 Pro itu nggak ada lane keeping assist, tapi tetap ada lane departure warning. Jadi tetap lengkap ya, dan dia juga punya kamera 360 yang sangat jernih. Ada 3D view-nya juga. Bentar, ini pintunya gue tutup dulu kali ya. Nah, cuma tadi bagasi lagi dibuka sama jurnalis lain, jadi gambarnya agak beda nih, tapi intinya cukup jernih ya. Dan animasinya kalau kita nyalain lampu sen tuh nyala ya, sen di belakang, bahkan sequential juga nyalanya, unik ya. Kita lihat ke bagian depan tuh, dia juga sequential di bagian sininya, tapi grillnya masih grillnya Tigo 8 Pro ya. Ya, intinya seperti itu. Di bagian bawah ventilasi AC-nya juga bisa dibuka tutup. Ada engine start button di sini, dan ada beberapa shortcut ya, kayak buat on off audio, volume, lampu hazard ini juga berkedip kayak mobil Eropa, home screen untuk di head unit. Terus ada kamera 360, sambungan telepon, dan untuk mode berkendaranya dari sini ada normal, ada sport mode, ada eco mode. Oh, cuma 3, eco, normal, dan sport. Di bawah juga AC-nya ini menggunakan layar sentuh ya, jadi untuk fan speed-nya di sini. Terus ada auto, sirkulasi udara, temperaturnya juga bisa digeser. Paling panasnya di 32. Terus ada paling dingin itu di berapa nih? 17 derajat. Dan uniknya untuk ngaktifin lane departure warningnya juga bisa dari sini. Terus ada beberapa pengaturan lagi kayak mode AC, defogger depan belakang, dan fan speednya bisa diganti dari sini. Ini juga untuk temperatur kiri dan kanannya juga bisa diatur dari sini. Dan untuk shifter seperti ini dia electric shifternya. Jadi tadi ya dual clutch 7 percepatan, mirip seperti di Omoda 5 GT. Di belakangnya juga ada EPB dan brake hold. Ada phone holder juga di sini, dan emang didedikasikan untuk handphone ya, karena dia ada karetnya. Untuk kuncinya seperti ini, mirip seperti di Tigo 8 Pro juga. Ada remote start, lock unlock, bagasi, dan ada cup holder di sini. Untuk armrestnya ini juga dalam, dan ada USB-A 2 buah untuk koneksi dan ngecharge. Untuk glove box ini juga soft opening ya. Dan di sini juga soft touch, di sini soft touch, dan ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depannya. Sekarang kita lihat ke kabin tengah. Oke, kita pindah ke kabin belakangnya dari si Chery Tiggo 8 doang. Oke, untuk di bagian belakangnya sih ini masih mirip seperti Tiggo 8 Pro yang sebelumnya kita udah ulas gitu ya. Jadi masih tetap lega. Inilah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm. Masih ada 4 jarian ya. Dan ini oke, udah paling mundur. Jadi segini, dan karena dia 7 seats, dia ada jok belakangnya, jadi bisa dimajuin kalau misalnya di belakang sempit.
Dan di belakang sini juga ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Di bawahnya ada satu buah USB Type A untuk ngecharge dan tempat penyimpanan handphone kita. Di bagian belakang jok ini juga ada seat back pocket, dan di atas ini pemandangan dari panoramic sunroofnya yang sangat besar. Lanjut lagi, di bagian kanan dan kiri ada lampu baca dan grab handle-nya yang model foldable. Untuk headrest ini juga adjustable tiga-tiganya, dan ada armrest dengan 2 buah cup holder. Terus dia juga ada Isofix buat kursi bayi. Tetap ada logo di Bose Tigo di sini yang cukup keren, dan seatbeltnya 3 titik semua. Seperti ini ya. Untuk door trim ini juga soft touch di atas, cuman nggak seempuk di depan, tapi tetap empuk lah. Di sini juga empuk. Power window dia all auto, dan dia juga ada blind spot monitoring di pintu belakang. Jadi kalau kita lagi parkir di pinggir jalan, dia bisa memberitahu ya. Dan di bagian sini ada tweeter dan speaker. Door pocket juga besar. Oke, untuk di baris belakang ini kita ngintip aja ya. Sebetulnya lega, cuman karena lagi dilipat ini kita tunjukin seperti ini aja. Nah, untuk bagasi atau jok baris ketiga lebih tepatnya ya, ini seperti ini. Duduknya sih oke, cuman untuk orang yang sebesar gue kayaknya agak maksa. Dan untuk headroom tadi ada yang nyoba di tinggi mirip kayak gue, 170 cm itu masih aman. Dan di belakang amenitiesnya juga lengkap nih, ada AC belakang, terus speakernya juga sampai belakang, ada cup holder di kanan dan di bagian kiri juga. Jadi overall speknya good lah. Oke, ini kita mundurin dulu, kita balikin ke posisi semula. Oke, jadi cukup segitu aja untuk review dari Chery Tiggo 8. Nanti harganya akan meluncur resmi di Gias 2024. Jadi berapa nih harga yang cocok untuk si Chery Tiggo 8 doang ini? Oke, cukup segitu dulu untuk review kali ini. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa